Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat pupuk dari daun katuk ya teman-teman. Lalu saya akan kombinasikan lagi menggunakan campuran beberapa bahan yang lainnya. Ada 1 butir telur ayam untuk campuran bahan-bahan berikutnya ya teman-teman. Jadi kedua bahan ini saya akan olah terlebih dahulu sebelum menyampurkan dengan campuran bahan berikutnya. Daun katuk ya teman-teman, bahan utamanya yang saya akan gunakan. Selain bagus kegunaan dari daun katuk tersebut untuk manusia menyembuhkan beberapa penyakit, sangat baik juga digunakan untuk tanaman ya teman-teman, untuk semua jenis tanaman. Contohnya tanaman-tanaman balkon, tanaman-tanaman kecil pendek ya teman-teman, tanaman tambulapot, untuk tanaman sayuran juga bisa. Dan untuk cara langkah-langkahnya di sini saya menggunakan cara manual untuk cara meraciknya atau membuatnya menggunakan jublek kalau di tempat saya namanya, atau lompang batu, cara manual seperti ini. Kalau punya alat penghalus seperti blender lebih enak, lebih cepat untuk cara menghaluskan dari daun katuk ini. Dan banyaknya yang digunakan, jangan banyak-banyak, cukup 3 tangkai saja seperti ini. Daunnya yang digunakan ya teman-teman agar lebih mudah waktu memprosesnya. Kandungan dari daun katuk ini mengandung banyak beberapa kandungan seperti vitamin, fosfor, kalium ya teman-teman. Selain bagus untuk manusia menyembuhkan segala penyakit, baik juga dijadikan pupuk dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain, kandungan dari kalium beserta fosfornya, vitamin ya teman-teman, untuk memberikan nutrisi yang cukup kepada tanaman kita agar tumbuh subur, sehat, hijau, rimbun. Dan tentunya kalau tanaman kita sudah sehat, hijau, subur, rimbun, pastinya pembuahannya juga pasti maksimal, akan cepat berbunga dan berbuah lebat. Kalau untuk tanaman yang bersifat berbuah, kalau untuk tanaman sayuran pastinya akan tumbuh hijau subur ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah selesai dengan tahap penghalusan dengan cara ditumbuk, persiapkan wadah kecil seperti ini, jangan besar-besar ya teman-teman. Lalu hasil dari tumbukan daun katuknya dituangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan seperti ini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita langsung saja ke tahap berikutnya untuk melarutkan dari tumbukan daun katuk ini. Jadi di sini saya akan menambahkan air leri atau air cucian beras yang pertama yang digunakan ya teman-teman. Air cucian berasnya itu yang digunakan cucian beras yang pertama berukuran 1 liter seperti ini. Langsung saja dituangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, yang sudah tercampur berisi tumbukan dari daun katuk tersebut ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita aduk terlebih dahulu agar kedua bahan ini tercampur merata menjadi satu, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi hasilnya jadi pupuk ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing membuat pupuk, meracik pupuk, dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, kita langsung ke tambahan campuran bahan berikutnya ya teman-teman. Di sini telur ayam yang saya gunakan telur ayam kampung ya teman-teman. Sumber vitamin dari telur ayam ini sama ya teman-teman, sangat dibutuhkan oleh tanaman juga, bukan untuk manusia saja. Sumber vitamin, kalsium, fosfor dari kandungan dari 1 biji telur ayam ini, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan seperti daun katuk, saling menopang kekuatannya jadi komplit ya teman-teman. Sangat baik, sangat bagus dijadikan pupuk untuk merawat tanaman seperti tanaman-tanaman di depan halaman rumah, tanaman balkon, tanaman tambulapot, tanaman cabai, sayuran, juga bisa diterapkan ke tanaman kecil pendek, yang keras ya teman-teman, yang sifatnya berbuah. Jadi jangan cenderung menggunakan pupuk-pupuk yang produknya dari pabrikan ya teman-teman. Tidak baik juga jika terlalu sering menggunakan produk kimia. Sebelum melarutkan menjadi satu dari 1 butir telur ayam ini, jadi larutkan terlebih dahulu, hancurkan menggunakan wadah terpisah agar
lebih mudah tercampur merata menjadi satu ya teman-teman. Dan untuk cara menggunakannya dari racikan pupuk ini ya teman-teman, untuk dikocorkan, bukan untuk disepraikan cara yang pernah saya coba. Cara penyampaian dari video ini untuk dikocorkan ke bagian akar. Walaupun banyaknya dari racikan 1 liter ini nantinya bisa disandingkan berserta air bersih lagi berukuran 10 liter ya teman-teman. 1 liter dari racikan pupuk ini disandingkan berserta air biasa, air bersih berukuran 10 liter, jadi lebih banyak ya teman-teman nantinya. Kalau sudah selesai langkah demi langkah, tahap demi tahap sudah dilakukan. Dikarenakan tahapnya difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, kalau sudah selesai bahan-bahan dimasukkan. Agar lebih bagus lagi cara memfermentasikannya ya teman-teman, gunakanlah M4 yang botolnya berwarna kuning seperti ini, bakteri yang difermentasikan. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4-nya ya teman-teman. Jadi ada 2. M4-nya itu ada untuk pertanian juga untuk perikanan. Yang botolnya berwarna kuning seperti ini. Oke, dan banyaknya yang digunakan dikarenakan cara pembuatannya skala kecil, jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja seperti ini. Lalu jangan lupa harus menambahkan molase atau tetes tebu ya teman-teman jika ada, untuk membangunkan bakterinya dari dormannya. Dan caranya bisa menggunakan cara masing-masing, ada beberapa cara ya teman-teman untuk membangunkan bakteri dari dormannya. Dan cara saya menggunakan gula pasir ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan yang lain seperti molase, tetes tebu, gula aren tidak ada. Jadi cara saya menggunakan gula pasir seperti ini. Bisa ya teman-teman menggunakan gula pasir juga. Dan banyaknya yang digunakan cukup menggunakan 1 sendok saja. Kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini, fermentasikan selama 10 hari atau 14 hari ya teman-teman lamanya tahap fermentasi. Dan untuk cara memfermentasikannya itu harus menggunakan wadah yang ada tutupnya. Contohnya seperti botol air mineral bekas yang ada tutupnya, seperti ember juga ada tutupnya. Cara masing-masing saja yang digunakan, yang penting wadahnya itu ada tutupnya ya teman-teman. Simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi. Lalu setelah itu, kalau sudah selesai dari racikan pupuk ini, banyaknya 1 liter disandingkan dengan air bersih 10 liter. Dan untuk cara menggunakannya itu disesuaikan saja ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahannya yang digunakan dari bahan-bahan organik, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya teman-teman kenapa-napa. Tanaman kita pasti aman ya teman-teman, tumbuh subur, sehat, hijau rimbun, dan cepat berbunga dan berbuah lebat. Siramkan saja langsung ya teman-teman dengan rutin seminggu sekali, dan cara menggunakannya disesuaikan saja secukupnya. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.